Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Salah ini. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lil kafirina laysa lahu dafi'. من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. Kayaknya harus banyak baca Quran ya. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Masya Allah, baca Quran ya? Iya, lagi rajin ini. Masya Allah, Masya Allah. Allah Akbar. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Antum sehat? Alhamdulillah Ustaz. Udah lama gak baca Quran. Kayak aduh, nauzubillah lah ini. Baca pun kayaknya salah-salah hari tadi Ustaz. Ya, memang harus sering-sering dan juga harus terus belajar membaca Al-Quran. Iya benar-benar. Insyaallah. Tadi bacanya cuma baru 5 ayat sampai fasbir sabran jamila. Surat Al-Ma'arij ya. Ini kan jarang juga kita buka ya. Biasanya ya kalau enggak Al-Fatihah ya kul-kul 3 itu Ustaz. Ya sering kita baca di sholat Ustaz. Insyaallah. Membaca Al-Quran sebelumnya tadi antum sudah wudu atau gimana? Akhi? Malu mana jawab. belum wudu Ustaz. Insyaallah. Membaca Al-Quran itu kan memiliki adab-adab dan akhlak kita terhadap Al-Quran. Dan itu harus diperhatikan ya. Setiap muslim atau muslimah yang ingin membaca Al-Quran. Berarti Ustaz ada adab-adabnya nih. Berarti nggak mesti misalnya baca Quran harus pas tajwidnya, terus harus sering baca. Ternyata ada adabnya ini. Ada. Di antara adab yang pertama, semua ya ibadah memiliki syarat ini, yaitu ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Quran itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Innamal a'malu binniyat ya. Sesungguhnya amal ibadah itu dinilai ya dengan niat kita. Jika niat kita itu bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bisa ibadah yang membaca Al-Quran atau ibadah yang lain itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang membaca Al-Quran tidak ikhlas ya, agar dikatakan dia itu qori, memiliki suara yang indah, bagus, termasuk salah satu dari 3 golongan yang mereka pertama akan dimasukkan ke neraka ya. Padahal ini Ustaz baca Quran nih. Nah, tusya'ar lahum an-nar. Orang-orang atau 3 golongan yang dinyalakan pertama bagi mereka neraka itu 3 ya. Salah satunya seorang yang membaca Al-Quran dengan niat agar dia dikatakan seorang qari, seorang hafiz, seorang yang betul-betul memiliki kemampuan ya membaca Al-Quran. Berarti gimana ya? Berarti memang harus betul-betul ikhlas ya. Misalnya kayak saya nih Ustaz. Ya diingatkan kawan lah, bacalah Quran. Ini disuruh-suruh sama kawan nih Ustaz. Nah, jadi akhirnya bacalah gitu. Ya. Takutnya enggak ikhlas pula. Ya, maksudnya ikhlas di sini kalau kita diperintahkan kita baca. Maksudnya bukan kita membaca itu agar orang mendengar umpamanya. Maksudnya orang mendengar sehingga memuji kita seperti menyanjung itu. Kita, saya. Menyanjung kita. Adapun kalau kita baca orang mendengar itu tidak masalah. Kita dapat pahala, yang mendengar pun dapat pahala seperti itu. Jadi ini ada pertamanya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berarti memang harus ini ya, harus betul-betul
lillah soalnya. Nah, lillahi ta'ala, bukan agar dipuji ataupun agar orang mendengar bacaan kita itu bagus ya, sehingga kita merasa bangga seperti itu. Karena sayang juga kalau nggak ikhlas ya. Nah, Duduk misalnya lama gitu kan, baca berhalaman-halaman, ternyata nggak dapat pahala. Terakhir masuk neraka. Nauzubillah. Masya Allah. Maka betul-betul perkara atau hal niat ini ya harus diperhatikan betul-betul ya. Kemudian adab yang kedua ya, kita harus menghadirkan hati kita untuk membaca Al-Quran itu ya. Gimana maksudnya Ustaz? Al-Quran ini kan kalamullah ya. Ketika kita membacanya seolah-olah kita itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu. Maka kita harus betul-betul menghadirkan hati kita ini betul membaca Al-Quran tersebut. Karena orang yang membaca Al-Quran itu dia yunaji rabbahu, dia itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi nggak asal-asalan udah baca udah gitu. Sebenarnya terlepas gitu aja gitu. Tidak, harus betul-betul dari hati kita juga ya, kita renungi seperti itu. Berarti ini kalau misalnya kita menghadirkan hati saya, berarti kita juga harus memahami saya. Yang kita baca ini misalnya apa gitu. Apa perlu gitu juga Ustaz? Yang lebih afdal tentunya memahami apa yang dibaca seperti itu. Iya. Kalau di awal belum paham, perlu belajar bahasa Arab, belajar tafsir Al-Quran seperti itu. Dan sekarang sudah banyak itu ya. Apalagi di zaman yang serba mudah sekarang. Ya, tinggal beli paket internet sedikit, udah ada percontohan di internet. Ya, atau di HP ya bisa di download ya, di Play Store atau di Apple ya bisa di download, sehingga kita bisa memperdalam Al-Quran walaupun kita berada di rumah kita ataupun ketika di waktu kesibukan ada waktu istirahat sebentar, kita bisa mempelajari Al-Quran ya langsung dari masyayikh ataupun yang ahli dalam Al-Quran tersebut. Ini baru dua nih ya saya, adab-adabnya. Nah, Selain itu Ustaz ada nggak ada adab yang lainnya? masih banyak adabnya sebetulnya. Seperti ya seorang yang mau membaca Al-Quran itu hendaknya dia membersihkan mulutnya terlebih dahulu ya. Dia bersihkan. Ini harus bersih itu gimana? Membersihkan mulut kalau bau Maksudnya dengan sikat gigi ya. gitu. Baik dengan alat-alat modern sekarang ataupun dengan kayu arok yang lebih kita kenal dengan siwak ya, kayu siwak. Ada khusus gitu saya. Ada yang khusus untuk membersihkan gigi kita ya. Karena Al-Quran ini kan kitab suci kita. Ketika kita membacanya kita pun harus dalam keadaan suci ya. Terkhusus orang-orang yang membaca Al-Quran ya, para malaikat tentunya datang ya pada orang yang membaca Al-Quran itu, mereka mendekatkan mulut mereka ke mulut orang yang membaca Al-Quran. Jadi kita berusaha membersihkan gigi kita, mulut kita ya, terutama sudah lama tidak menggosok gigi ataupun baru bangun tidur umpamanya. Itu kan memiliki bau yang kurang sedap seperti itu. Nah, Ustaz, berarti kalau misalnya kayak kebiasaan kita kan makan peti ya, jengkol Indonesia nih. Lagi di Sumatera Utara banyak kali pohon peti ya sama jengkolnya. Itu kalau udah makan ini apa harus kita gosokkan gigi dulu baru baca? dan menggosok gigi ini kan ketika membaca Al-Quran hukumnya bukan wajib. Namun yang lebih afdal bagi seorang ketika membaca Al-Quran, dia memperhatikan kebersihan mulutnya ya. Biar beradab ya, karena yang dia baca itu kan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul diperhatikan kesuciannya, kebersihan diri, kebersihan gigi dan sebagainya. Karena memang ini adalah tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah membaca Al-Quran, ya susufahu ya, dia bersiwak, membersihkan mulutnya.
ketika Rasulullah sholat malam umpamanya, dia juga menggosok giginya. Bahkan Rasulullah ketika mau masuk rumah juga Gosok gigi saya. menggosok giginya seperti Biar itu. nggak lari istri. Gitu kan. Pagi mau jumpa orang lain pun harus kita gosok gigi. Pagi mau baca Quran kayak gini misalnya. Insyaallah. Ini 3. Yang lain ada nggak adab-adabnya? Masih banyak sebetulnya. Kita yang keempat ya, atau yang kelima. Yang keempat saya. Yang yang keempat. Pertama tadi ikhlas, terus menghadirkan hati. Nah, yang keempat ya, disunnahkan ya, disyariatkan bagi seorang yang baca Al-Quran itu dalam keadaan suci ya, suci dari hadas kecil ataupun hadas besar ya. Bagi orang yang membaca disunnahkan. Begitu. Namun walaupun dia membaca tanpa bersuci ya, dibolehkan. Dibolehkan. Seperti Ini dalam artian harus wudu juga ini. kita bedakan membaca dengan memegang ya. Itu ada perbedaan. Kalau membaca dibolehkan bagi dia untuk membaca Al-Quran baik dalam keadaan suci ataupun tidak suci, dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau membaca mutlak ya dibolehkan bagi dia membaca Al-Quran. Namun yang lebih afdal tetap bersuci bagi dia membaca Al-Quran. Kalau misalnya Quran Kiana ini ada terjemahannya di samping ini. Terus ada tulisan-tulisan Indonesia yang banyak ini. Ini kalau tanpa wudu boleh nggak nih? Boleh kita baca, namun tidak memegangnya. Bahkan sebagian dari mazhab yang mengatakan, dari riwayat Imam Ahmad ya, mazhab Ahmad mengatakan tidak dibolehkan memegang mushaf kecuali maksudnya ada pembatas lah, seperti sarung tangan atau yang sejenisnya. Kain selama macam Ya seperti itu sejenisnya. Jadi untuk orang yang dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar, yang lebih afdal bagi dia itu jangan memegang mushaf. Jangan memegang mushaf. Karena dalam hal ini ada 2 pendapat yang kuat ya di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dibolehkan secara mutlak memegang mushaf walaupun dia tidak dalam keadaan suci. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Seperti hadas kecil dia mungkin baru selesai buang air kecil, dari kamar mandi, atau hadas besar umpamanya dia baru junub umpamanya. Pendapat yang pertama mengatakan dibolehkan secara mutlak. Boleh. Karena mereka meyakini dalil ya yang mengatakan bahwasannya memegang mushaf itu dilarang bagi orang yang tidak suci, itu tidak menunjukkan keharamannya. Tidak menunjukkan keharamannya. Bahkan mereka mengatakan sebagaimana Allah sebutkan ya dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Maksudnya ini la yamassuhu, tidak ada yang tidak memegang mushaf yang asli maksudnya. Yang asli itu berada di Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud illal mutahharun. Al-mutahharun ini mereka katakan adalah para malaikat seperti itu. Bukan berarti ayat ini menunjukkan diharamkan bagi orang yang tidak suci ya untuk memegang mushaf, kata mereka. Panjang pembahasan ya. masalah ini. Panjang masalah ini. Kemudian pendapat yang kedua kita persingkat ya. Dibolehkan bagi seorang yang tidak suci ya untuk memegang mushaf, namun pakai pembatas. Pembatas ya. Pembatas. Intinya tidak boleh memegang mushaf ya, memegang mushaf kecuali dalam keadaan suci. Nanti kalau pakai pembatas kan dia tidak memegang. Benar-benar. Ya, karena ada pembatas seperti itu. Dan ini pendapat yang lebih berhati-hati ya. Jadi ragu nih, belum wudu juga. Ini pendapat yang lebih berhati-hati. Dan pendapat inilah yang diambil oleh para ulama karismatik Saudi seperti Syekh Ibnu Utsaimin ya. Dan juga Syekh Albani, beliau mengatakan ya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengutus atau mengirim surat ya kepada orang-orang di Yaman, Rasulullah mengatakan la yamassul Quran secara khusus ya. La yamassul Quran illa tahir. Itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dibolehkan memegang Al-Qur'an ya kecuali orang yang suci. Maka hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Maka pendapat ini adalah pendapat yang lebih berhati-hati, dan inilah yang kita ambil ya
kita membaca Al-Quran harus dalam keadaan berwudu ya. Jika hadas kecil, jika kita dalam keadaan hadas besar harus dalam keadaan selesai mandi ya. Jika ada air, jika tidak ada air bisa dengan tayamum. Ya, bisa tayamum. Jika tidak ada dua sarana ini tidak bisa dilakukan, maka dibolehkan bagi dia untuk membaca Al-Quran tanpa wudu dan juga tanpa bertayamum karena dia memiliki uzur. Seperti orang yang sakit terbaring tidak ada yang bisa membantu dia ya, mengambil air, dan juga dia tidak bisa bertayamum karena tidak ada sarana untuk bertayamum seperti debu, batu, kerikil dan sejenisnya. Nah, ini harus diterapkan juga, banyak juga saudara-saudara kita mungkin anak juga belum wudhu juga ini. Nah, jadi asal baca aja. Harus betul-betul memperhatikan ya, karena Al-Quran ini adalah kitab suci kita ya. Kita harus betul-betul memperhatikannya. Saat itu yang keempat Ustaz ya. Adab yang keempat ya harus suci Ustaz. Nah, ini orangnya harus suci. Misalnya tempat misalnya, butuh nggak misalnya tempat itu harus suci, harus bersih, perlu nggak itu Ustaz? Nah ya, mungkin ini adab yang kelima ya, adab yang kelima ya. Disunnahkan, disyariatkan bagi kita ketika membaca Al-Quran itu di tempat yang bersih ya, tempat yang suci. Seperti masjid umpamanya. Dan lebih diutamakan di masjid ya, karena dia terkumpul beberapa hal. Masjid tempatnya suci ya, kemudian tempat yang mulia ya, dan salah satu tempat yang Allah cintai ya, tempat yang Allah cintai terkumpul di situ semua. Jadi di masjid ya. Iya. Jadi di tempat-tempat yang jorok ya, tempat buang sampah umpamanya, sangat dianjurkan untuk tidak membaca Al-Quran di situ. Dan juga di kamar mandi ya. Intinya tempat-tempat yang dibenci lah ya. Dibenci di kamar mandi tidak dibolehkan ya. Namun ada perbedaan di kalangan para ulama ya. Jika kamar mandinya itu terpisah dari toiletnya, misalnya kayak kamar mandi yang kita di sini, maka di situ ada pembahasan lebih terperinci ya. Ada dia kamar mandi satu pintu sama toiletnya. Berarti ketika kita masuk pintu, disitulah toilet sama kamar mandi. Maksudnya tidak ada pemisah. Benar-benar. Langsung di situ semua dalam satu ruangan, umpamanya 1 meter kali 2 meter di situ semua. Di situ untuk wudhu, di situ untuk nyuci, di situ untuk keperluan hajah kita kan. Ada juga dia yang berbentuk satu pintu, namun ketika kita masuk terpisah lagi dengan pintu yang lain gitu. Biasa kan ada tempat-tempat umum ya, tempat umum atau seperti kayak itu. Di masjid, tempat wudhu masjid ya seperti itu. Kalau dia awalnya satu pintu ya, kemudian kita masuk terpisah-pisah lagi. Ada tempat wudhu khusus, ada toilet di sana, maka di tempat wudhu itu dibolehkan ya, dibolehkan bagi kita. Jadi yang di toiletnya itu yang tidak dibolehkan bagi kita ya. Jadi karena itu adalah tempat tinggalnya setan dan juga saudara-saudaranya seperti rekan-rekannya ya, rekan-rekannya. Jadi kita harus betul-betul lah membaca Al-Quran di tempat yang suci. Ustaz, tadi kan tempatnya harus bersih nih. Nah, butuh nggak bahwasanya kalau baca Quran itu menghadap kiblat? Atau ya belakang kiblat ya nggak apa-apa lah, misalnya membelakangi, atau mungkin sambil tidur-tiduran baca kan nggak apa-apa. Gimana Ustaz? Untuk membaca Al-Quran ya, jika seorang yang sholat wajib bagi dia menghadap kiblat, karena menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Ini kalau sholat ya. Di luar sholat membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan menghadap kiblat, bukan wajib ya. Kalau dalam sholat tidak menghadap kiblat, batal sholatnya batal seperti itu. Adapun yang bukan sholat, maka dibolehkan bagi dia untuk tidak menghadap kiblat, namun yang lebih afdal adalah menghadap kiblat, karena kiblat adalah arah terbaik ya, yaitu menghadap rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Dan
Kalau misalnya sambil tidur-tiduran? Sambil tidur-tiduran, itu nanti adab yang lain ya. Adab yang lain dalam at-takdir wa ta'zim, itu adab nomor berapa di sini ya? Banyak di sini. Adab nomor 16 ya. Adab nomor 16. Banyak berarti ya. Ya, banyak adabnya. Yaitu mengagungkan Al-Quran. Di antara pengagungannya ya kita membacanya dengan betul-betul ya. Duduk. Bahkan sangat tidak dianjurkan kita membacanya itu sambil guling-guling dan sebagainya. Kita betul-betul menghormati Al-Quran ya. Kita baca dengan serius, duduk, ataupun ketika kita berdiri ya, berdiri tetap khusyuk seperti itu. Bukan bukan membacanya sambil bercanda ya. Iya, benar. Ada baca juga 2 ayat, besok ngomong sama kawan, lanjut lagi 2 ayat, ngomong lagi. Ya. Terkhusus ya bagi orang yang bersin ya, batuk. Ketika kita bersin, batuk, menguap ya, jangan kita lanjutkan membaca Al-Quran. Kita selesaikan dulu. Hajah kita Ya, hajat batuk. kita itu batuk selesai. Karena ada sambil menguap pun buka mulut dia ghairil maghdubi alaihim disambung. Itu tidak dibolehkan ya. Jangankan membaca Al-Quran, di antara adab menguap saja kita tahan ya. Namun ketika kita tidak bisa menahannya, tidak boleh kita bersuara ya sambil bicara. Itu bicara yang umum. Bagaimana dengan Al-Quran? Tentunya harus lebih dijaga adab kita dan juga akhlak kita terhadap Al-Quran ya. Kemudian kita percepat ya. Ya, boleh. Adabnya ketika kita mau memulai membaca Al-Quran, kita dianjurkan ya, bahkan ada ulama mengatakan diwajibkan bagi seseorang untuk berta'awudz, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jadi membaca Al-Qur'an ya secara umum. Iya. Baik ayat pertama, kedua, ataupun ketika kita mulai dari pertengahan. Berarti setelah ta'awudz misalnya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah langsung saja gitu. Adapun bismillah di situ yang lebih afdol membaca bismillah itu di awal surah ya. Kecuali surah Bara'ah atau surah Taubat ya. Iya. Adapun sisanya ketika kita membaca Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita buka ayat di tengah, tidak perlu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Namun kalaupun dibaca itu tidak masalah. Berarti memang betul-betul pagi yang kita baca nih kalam Allah saya. Nah, Betul-betul kita berlindung dari godaan syaitan ya. Insyaallah. Jazakallah khairan San. Makasih banyak. Insyaallah ini alhamdulillah udah dapat beberapa adab tentang membaca Al-Qur'an biar enggak salah juga. Harus duduk, niatnya harus ikhlas. Ya kalau bisa ditadaburi, dihadirkan hati saya. Insyaallah. Jazakallah khairan San. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa terapkan dalam kehidupan. amin.